Okay. Good morning. Oh, sorry. Good evening. It's morning here for me. Selamat pagi. Mohon maaf, selamat malam. Karena saya masih pagi di sini, jadi perasaannya seperti masih pagi. Hari ini adalah kelas ketiga dan keempat. Kelas 1 dan 2 apa yang kita diskusikan? Kelas 1 kita mendiskusikan tentang keuntungan bermeditasi. 5, 3, 5. 5 untuk kehidupan sehari-hari kita. Kadang-kadang kita menyebutnya 4 untuk bisnis juga, karena sangat bisa dijangkau oleh orang awam. Lalu 3 untuk spiritual kita. Lalu yang terakhir adalah untuk pertumbuhan spiritual kita yang lebih lanjut. Di ACI kita bisa mengatakan bahwa tingkat lanjutan yang 5 adalah keuntungan yang akan didapat oleh orang-orang ketika mereka memiliki DPI atau persepsi langsung terhadap kekosongan. Itu adalah tujuan dari meditasi. Tujuan sesi itu adalah untuk menjual meditasi. Jadi tujuannya adalah untuk semua orang supaya bisa senang dengan meditasi, mulai belajar bermeditasi. Itu adalah tujuan dari pengajaran meditasi tersebut. Lalu kita juga belajar mengenai 5 komponen untuk menjadi sukses di dalam bermeditasi. 5 bagian dari praktek. Apa yang kita lakukan? Saya kira Konila telah menyiapkan rangkuman dan memberikan akronim yang sangat bagus, WESO. Mungkin saya harus memasukkan ini ke sini supaya bisa bersama-sama belajar di layar sekarang. Terima kasih para co-host telah membantu saya dengan memanage Zoom ini. Oke. Jadi, Anda bisa melihat Telegram 5 bagian untuk kesuksesan adalah WESTO, warm up, yaitu bagaimana cara menyiapkan, kemudian lingkungan atau environment, dan ini adalah apa yang akan kita pelajari hari ini. Lalu duduk atau sitting, postur yang tepat, kemudian proses mental ketika bermeditasi. Jadi ini adalah 5 bagian dari kesuksesan bermeditasi. Saya akan kirimkan lagi satu screenshot. Berikutnya adalah digunakan yang pertama adalah buatlah altar yang bersih dan bagus. Yang kedua adalah persembahan. Yang ketiga adalah bibit, yaitu bodhicitta. Kemudian yang keempat adalah visualisasikan guru Anda dan semua makhluk-makhluk yang telah tercerahkan bersama dengan Anda. Kemudian mereka adalah lahan subur. Anda bayangkan di sekitar Anda. Yang kelima, sucikan. Yang keenam, mintalah blessing. Itu adalah kelas pertama. Kelas yang kedua, apa yang kita pelajari? Kita pelajari mengenai 7 bahan. Mari kita lihat apakah Konila punya singkatan yang bagus.
Sebenarnya kalau ada singkatan cukup mudah. Ini 7 bahan ini cukup mudah. Saya suka mengkombinasikannya 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Yang kedua, yang pertama adalah yang 7 bahan ini adalah bagian dari 6 bahan awal. Yang pertama adalah prepare atau menyiapkan. Kemudian setelah kita menyiapkan, persiapkan adalah tempat yang bersih atau altar. Saya sebutkan untuk mensimbolisasi kebersihan. Para biarawan dulu mereka berkumur, mereka bersihkan lantai, kemudian mereka membersihkan hidungnya. Jadi itu adalah simbol dari kebersihan. Kemudian yang kedua, memberikan persembahan, membuat tempat itu menjadi indah. Kita misalnya taruh bunga-bunga yang wangi. Kemarin kita mendiskusikannya agak panjang, jadi Anda bisa dengarkan recording. Kemudian duduk dengan baik, kemudian berlindunglah kepada para suci, lalu kita menaikkan bodhicitta. Kita bayangkan semua guru-guru ada di sekitar kita, orang-orang yang makhluk-makhluk yang tercerahkan di sekitar kita. Nomor 5, kita mengumpulkan energi-energi baik yang akan menyucikan kita. Jadi di dalam 6 bahan-bahan awal ada 7 bahan. Dan yang terakhir adalah memohon blessing. Apakah 7 bahan itu? Yang pertama adalah guru sudah ada di depan Anda. Tentu saja kita menghormati guru, kita menunduk kepada guru. Kemudian setelah Anda memberikan mereka hormat, Anda memberikan persembahan pada mereka. Tapi ini adalah persembahan yang berbeda dari 6 langkah awal tadi. Di dalam 7 bahan ini, Anda membuat persembahan di dalam pikiran Anda, dan biasanya Anda ikuti tuntunan dari sutra atau dari bacaan Anda hari ini. Misalnya, Anda berikan bunga, karangan bunga, dan sebagainya. Anda bisa baca teksnya, dan Anda juga bisa membaca kalau Anda punya teksnya. Jadi ini adalah yang 1 dan 2. Yang kedua adalah sakcang. Nomor 3, yaitu Anda mengakui hal-hal buruk yang sudah Anda lakukan. Tentu saja kalau Anda bisa melakukannya melalui dengan cara mengingat-ingat 3 jenis sumpah yang sudah Anda lakukan. Yang pertama adalah itu adalah syakpa namanya. Yang keempat adalah Anda merasa bahagia, mengatakan pada guru Anda apa yang membuat Anda bahagia karena Anda sudah melakukan kebaikan pada hari itu. Jadi 1, 2, 3, 4, yang kelima adalah mintalah kepada guru Anda untuk mengajarkan Anda. Kemudian yang keenam adalah kita melakukan atau mengundang guru untuk tinggal bersama dengan kita. Biasanya setelah ini kita melakukan meditasi, dan yang terakhir, setelah kita berakhir meditasinya, kita lakukan langkah keenam, yaitu mengundang guru kita untuk datang dan tinggal di dalam cakra hati kita, untuk tinggal bersama dengan kita. Dan yang ketujuh adalah memberikan dedikasi atau persembahan kepada orang lain atau makhluk lain. Itu yang kita lakukan kemarin. Lalu mari kita lanjutkan dengan kelas ketiga hari ini. Kelas ketiga kita berbicara mengenai, Anda ingat, kita berbicara tentang 5 proses. 5 bagian
proses untuk kesuksesan bermeditasi. Sekarang kita berbicara mengenai lingkungan ya. Mari saya bagikan screen, saya share screen. Saya harus tunjukkan kepada Anda PowerPoint yang indah yang dipersiapkan oleh Konila. Jadi ada 6 kondisi yang diperlukan untuk meditasi yang sukses. Kalau Anda tahu, Anda adalah peserta DCI, Anda juga akan tahu bahwa ini disebut 6 kondisi-kondisi di dalam diri kita. Sebelum itu, mari kita panjatkan doa. Mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Saya membaca dan kalian mengikuti. Okay, never mind. It doesn't come out. I just read. I will just read. Sasi buki juksing metop tram rirab ling si nyinde genpadi sangge singdu nikte ulwargi dokun namdak singla chuparsyo irang guru ratna mandala kam niryatayami sangge cudang zoki chok nam la Jang chu bardu dakmi kyap suci daki chunyen ki pe sunam ki dolak sangge duparsyo sangge chudang zoki choknam la dakmi kyap suci daki chunyen ki pe sunam ki dola pencir sangge duparsyo Sangge chudang zoki choknam la Jangchu bardu dakni kyap suci Daki chunyen gipe sunam ki Dola pencir sangge duparsyo. So I think it's a good practice to Menurut start. saya ini adalah praktek latihan yang sangat baik, memulai dengan mandala. Saya rasa kalian sudah tahu artinya. Sekarang hari ini kelas ini cukup sederhana. Kita hanya mendiskusikan bagaimana caranya kita mempersiapkan saja. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana mempersiapkan meditasi yang baik. Kita akan mempersiapkannya dengan baik, karena di dalam meditasi kita, untuk mencapai tujuan meditasi, sukses dalam bermeditasi, kita ingin masuk ke dalam kediaman, quietude, yaitu yang disebut shamatha, konsentrasi pada satu titik, dan pengetahuan istimewa namanya vipassana. Vipassana adalah pengetahuan yang istimewa, bagaimana yang penting adalah kita bisa menggabungkan, yaitu yang ketiga, kita gabungkan keduanya. Ini yang ingin kita lakukan di sini. Jadi untuk membantu kita dengan kediaman atau ketenangan, kita perlu menyiapkan lingkungan kita. 3 bagian dari ketenangan. Pertama, kita perlu memiliki 6 kondisi ketenangan. Yang kedua adalah kita belajar bagaimana bermeditasi, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita sudah mencapai ketenangan. Ini adalah isi yang akan kita pelajari
hari ini di ACI 3, khususnya di kelas ketiga dan seterusnya. Kita belajar kemarin mengenai 6 kondisi yang akan kita pelajari. Datangnya adalah dari komentar dari J. Tsongkhapa, dan dia menggunakan Sutra Lamkara. Lamkara berarti ornamen. Dan ornamen dari sutra adalah Sutra Lamkara yang ditulis oleh Master Asanga yang hidup 1.600 tahun yang lalu. Menurut saya, ini ditulis oleh Master Asanga sendiri, bukan yang didiktekan oleh Maitreya. Jadi ada buku yang diberikan oleh Buddha Maitreya kepada Master Asanga, tetapi di luar itu ada buku-buku yang dia tulis sendiri atau komentar-komentar yang dia tulis sendiri. Nah, ini namanya adalah sutra, tetapi bukan sutra yang diajarkan langsung oleh Buddha, Sang Buddha. Satu kondisi pertama, ruangan yang kondusif bagi meditasi. Jadi, kalau di DCI, Anda akan belajar ini sebagai lingkungan eksternal. Dari 6 kondisi, kondisi yang pertama adalah berbicara tentang lingkungan luar. Yang pertama, kita sebut bahwa kita bermeditasi di tempat yang kondusif untuk bermeditasi, dan kita ada 5 kualitas yang membuat suatu tempat itu baik untuk bermeditasi. Di DCI, kita katakan ada 6 kondisi, dan kondisi yang pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu tempat. Dan tempat itu harus baik bagi meditasi. Apa definisinya baik untuk meditasi? Kualitas yang baik adalah, yang pertama adalah suatu tempat yang mudah untuk ditemukan, yang menemukan apa yang Anda cari, misalnya tempat di mana gampang untuk Anda menemukan misalnya baju, makanan, dan sebagainya. Jangan Anda bermeditasi di tempat di mana sulit untuk mendapatkan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau di tempat yang sudah modern, itu sangat mudah untuk mencari hal-hal ini. Misalnya seperti kalau Anda mengikuti retreat, di dalam retreat 3 tahun, pada dasarnya setiap 2 minggu Anda akan dikirimi kebutuhan-kebutuhan pokok ini. Jadi para relawan akan mengirimkan suplai ke kabin meditasi Anda. Kemudian ketika mereka datang ke kabin Anda, mereka akan mendapatkan daftar makanan untuk 2 minggu selanjutnya. Saya tidak tahu berapa orang yang sudah datang ke Diamond Mountain di sini. Di luar kabin ada sebuah kotak. Jadi mereka tidak bertemu dengan para meditator, mereka hanya letakkan di dalam box saja. Kemudian para meditator akan keluar untuk mengambil makanan itu dari kotak. Dan begitu pula mereka meletakkannya di dalam box untuk 2 minggu dengan urutan yang benar. Dan Diamond Mountain itu sangat istimewa karena di dalam kotak itu sangat berat, sangat kuat, dan tutupnya sangat kuat, sangat berat.
kadang-kadang susah untuk membukanya. Kenapa dia melakukan itu? Karena mereka tidak ingin makanan itu menarik hewan-hewan liar. Bahkan sampah-sampahnya juga dimasukkan ke dalam box karena tidak ingin menarik hewan-hewan yang ingin makan. Di situ banyak hewan-hewan liar, misalnya ular dan sebagainya. Tentu saja ada tikus, laba-laba, ada coyote, dan ada juga beruang. Kita tidak ingin menarik hewan-hewan itu untuk datang. Jadi Anda bisa mengatur sebelumnya. Ada meditasi seperti ini di Indonesia juga. Hector melakukan meditasi di mana-mana. Di Indonesia pernah juga. Dulu pernah ke Haiti. Ada beberapa tempat termasuk di Indonesia. Dan ada beberapa cerita-cerita yang menarik mengenai pengalamannya dia di Indonesia ketika bermeditasi di sini. Anda bisa menyewa tempat yang agak jauh dari keramaian, kemudian Anda atur dengan orang lokal. Ketika Anda melakukan meditasi singkat Anda, mungkin Anda bisa mengatur dengan orang lokal untuk membantu Anda memberikan makanan bagi Anda, misalnya sehari sekali atau 2 hari sekali. Itu sangat mungkin. Saya juga mendengar bahwa ada orang yang melakukannya di dalam hotel dan memesan room service, tapi itu sangat mahal ya. Ya, Anda bisa mengatur tempat retreat yang ideal untuk Anda. Yang kedua, kita berbicara tentang harus merupakan tempat yang aman, tidak ada hewan-hewan liar yang membahayakan atau musuh yang akan melukai Anda, atau tempat yang bersih kita katakan. Ini mengingatkan saya pada satu cerita Geshe Michael. Waktu pertama dia belajar meditasi, dia mencari sebuah gua seperti cerita para orang suci di masa lalu. Dia ingin menemukan sebuah gua di Arizona. Banyak gua, banyak bebatuan, jadi tidak sulit untuk menemukan gua. Dia mengatakan bahwa dia menemukan sebuah gua. Dia coba bermeditasi di sana. Gua itu cukup nyaman dan sangat tenang, tetapi masalahnya adalah ketika dia duduk dan menutup matanya, dia mulai merasakan banyak hal yang datang. Dia merasakan, oh ini pasti laba-laba. Kemudian beberapa waktu kemudian setelah dia tahu bahwa ada laba-laba di sekitarnya, kemudian kemungkinan ada ular juga yang mendekat, Anda tidak bisa bermeditasi dengan baik. Jadi setelah beberapa saat kemudian dia memutuskan untuk pulang dan bermeditasi dari rumah. Jadi ini adalah syarat kedua di dalam konteks DCI, kita menggantinya menjadi tempat meditasi Anda harus ada pintu yang kalau ditutup bisa melindungi Anda supaya Anda bisa aman. Jadi tempat meditasi Anda harus punya pintu. Jadi tempat di mana Anda harus terlindung. Tentu saja Anda tidak ingin bermeditasi di tempat yang tidak aman, di mana banyak orang yang bertengkar, atau tempat yang berbahaya untuk Anda, banyak orang-orang jahat.
Ini adalah buatan guru kita, Konila, sangat kreatif. Yang ketiga adalah lingkungan yang sehat dalam arti Anda ingin bahwa ruangan itu harus ada sirkulasi yang baik, tidak terlalu lembab, sehingga mempengaruhi kesehatan Anda, tidak terlalu dingin, harus nyaman dan sehat. Jadi ini adalah persyaratan yang ketiga. Kita tidak ingin kita keluar dari meditasi dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kita ingin sebaliknya tubuh kita menjadi sehat. Kita tidak ingin jatuh sakit karena meditasi. Jadi inilah yang kita perlukan. Ini adalah kualitas yang ketiga. Kualitas yang keempat adalah harus ada, di sini kita katakan sebagai teman-teman baik. Bahkan kita di ACIM, kemarin kita barusan berbicara tentang teman baik. Teman-teman kebaikan, Deidrok, yang kita bicarakan kemarin. Sebaliknya adalah teman-teman jahat. Deidrok dan Deidrok, teman kebaikan dan teman kejahatan. Teman kebaikan adalah orang yang memiliki ide yang sama dengan Anda. Jadi sangat penting ketika Anda ingin bermeditasi, Anda mencari teman atau orang-orang di sekitar tempat di mana Anda bermeditasi adalah orang yang setuju dan mendukung apa yang Anda lakukan. Tentu saja di sini lebih baik apabila orang-orang itu memiliki konsep moral yang sama dengan Anda. Mereka juga mengikuti sumpah yang Anda ambil dan juga cara pandang yang sejalan dengan Anda. Ini adalah teman-teman yang mendukung kita di dalam praktek kita. Dan tentu saja cara pandang itu adalah yang berhubungan dengan bagaimana kita melihat cerita pena. Itu adalah kualitas yang keempat. Kualitas yang kelima adalah tempat itu harus memiliki kebaikan. Artinya, tidak boleh ada banyak orang ketika pada siang hari dan tidak terlalu ramai pada malam hari. Menurut saya, beberapa tempat bisa cukup ramai di malam hari, seperti di Bali, di beberapa tempat sangat ramai sekali, bahkan ketika bunyi-bunyi serangga atau kodok di malam hari, ketika langit sudah gelap, maka serangga-serangga malam, hewan-hewan malam mulai keluar dan bisa menjadi cukup ramai. Jadi kita mencari tempat yang tidak ramai seperti ini. Menurut saya Sedona adalah tempat yang sangat sempurna. Di malam hari sangat diam dan sangat tenang. Saya tidak tahu di Rimrock, tapi kelihatannya di Rimrock juga sangat tenang. Pada saat malam hari, itu Anda bisa dengarkan pikiran Anda sendiri saja. Kadang-kadang sangat tenang sehingga Anda bisa dengarkan suara nging dalam pikiran Anda. Bahkan tidak ada white noise atau suara statik yang kita suka dengar di kota, seperti dari listrik yang bunyi zzz, itu dari listrik rumah kita. Ada bunyi-bunyi dari peralatan listrik juga, misalnya dari kulkas atau dari jam model lama, bunyi tik-tok, tik-tok, tik-tok. Kalau kita bisa, kita harus mencari tempat yang tidak ada seperti itu. Kadang-kadang kalau kita mau ekstrim, kita matikan peralatan listrik. Jadi di Diamond Mountain
sangat tenang. Kadang-kadang ketika Anda pergi ke Diamond Mountain, mereka akan menasihati Anda untuk mematikan kulkas sebentar ketika Anda bermeditasi. Tetapi Diamond Mountain ada satu masalah karena angin bisa sangat keras, khususnya ketika Anda ada di atas, di kabin bagian atas. Angin bisa sangat kencang dan jendela cukup ribut. Ini yang kita ajarkan adalah syarat-syarat yang ideal, tetapi ada juga meditasi di mana kita bisa memanfaatkan suara-suara sebagai teknik meditasi untuk kita meditasi lebih dalam. Ini adalah 5 lingkungan eksternal yang merupakan kondisi yang kondusif untuk bermeditasi. Sekarang kondisi yang kedua apa? Kita sebut hidup sederhana, jangan punya banyak keinginan. Dupa Chongwa, hidup dengan sederhana. Kita tidak perlu terlalu banyak barang yang kita tidak perlukan. Kita tidak ingin menyimpan barang-barang terlalu banyak yang kita tidak perlukan secara langsung. Geshe Michael suka menggunakan metafora atau perumpamaan. Semua yang kita miliki akan masuk ke dalam pikiran Anda dan tinggal dalam pikiran Anda. Jadi semakin banyak yang Anda miliki, semakin ramai pikiran Anda. Dan ketika pikiran Anda ramai, sulit untuk bermeditasi. Jadi kita perlu belajar untuk hidup sederhana. Jangan punya barang terlalu banyak dan jangan menginginkan terlalu banyak. Tentu saja istilahnya adalah minimalis, tetapi kadang-kadang minimalis juga bisa menjadi cukup ekstrim. Jadi kita perlu menyeimbangkannya. Ini adalah 6 kondisi. Itu ada kondisi kedua. Kondisi ketiga sangat mirip dengan yang kedua. Yang kedua hidup sederhana. Sekarang yang ketiga adalah rasa puas dengan apa yang sudah Anda miliki. Chokshepa atau puas. Puas tidak berarti Anda tidak bisa punya keinginan untuk memiliki sesuatu. Tetapi ini hanya berarti Anda bahagia dengan apa yang Anda dapatkan dan Anda tahu asalnya dari mana. Dan misalnya kita ambil contoh baju. Khususnya di tempat-tempat di mana tidak ada musim dingin, Anda beli baju musim dingin, kemudian Anda pergi ke tempat yang ada musim dinginnya di Jepang, Korea, di Amerika. Kemudian orang akan menyimpannya selama 1 tahun untuk dia bisa bawa ke tempat-tempat musim dingin ketika dia berlibur. Atau baju-baju khusus, baju pesta misalnya, setelah beberapa saat, mungkin kita akan membutuhkannya. Jadi semua hal ini kita berpikir, mungkin saya akan kurus lagi, saya bisa muat baju ini, saya akan gemuk lagi, dan seterusnya. Ketika kita mengerti hal-hal itu berasal dari mana, hal-hal itu berasal dari kemurahan hati Anda berbagi dengan orang lain di masa lalu, sehingga Anda hari ini bisa memilikinya. Jadi kalau Anda tidak memilikinya sekarang, tidak membutuhkannya sekarang, Anda bisa menyumbangkannya, memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau mereka
tidak ada di kondisi yang bagus, Anda bisa membuangnya. Karena kalau Anda punya bibit yang baik, sebenarnya apa yang Anda butuhkan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi ini adalah gagasan yang sangat bagus, yaitu merasa puas dan merasa bersyukur dengan apa yang Anda punya. Karena kalau Anda tidak puas memikirkan, oh rumah saya terlalu kecil, saya ingin punya rumah yang besar. Kalau mobil saya terlalu pelan, saya ingin mobil yang bisa lebih kencang. Tentu saja itu akan mengganggu meditasi Anda dan itu akan mengganggu Anda untuk mendapatkan fokus atau shamatha. Dari topik ini saja, sebenarnya kita mengambil idenya atau gagasannya dari Abhidharma Kosha, rumah harta karun dari pengetahuan yang tinggi. Ada hal lain yang ada cerita berkaitan dengan itu, tapi untuk lain kali. Kondisi yang keempat, cobalah untuk jangan membuat hidup Anda terlalu sibuk. Jamang pang. Pang artinya jangan terlalu sibuk. Jamang pang berarti hentikan pikiran yang sibuk. Ini bukan berarti Anda harus menghentikan untuk belajar. Tidak berarti Anda berhenti bekerja, berhenti belajar. Itu maksudnya adalah Anda membuat pikiran Anda tidak terlalu sibuk, tidak terlalu ribut. Anda bayangkan kalau di pikiran Anda terlalu penuh, maka Anda tidak bisa bermeditasi dengan baik. Maka Anda harus hilangkan tumpukan-tumpukan pikiran di dalam pikiran Anda, sehingga pikiran Anda masih ada ruang untuk Anda berkonsentrasi, bermeditasi. Kondisi yang kelima adalah pertahankan cara hidup yang etis. Sutrim Dakpa. Jadi ketika kita berbicara tentang kehidupan yang etis, kita berbicara tentang mengenai perbuatan-perbuatan baik, yaitu minimal 10 perbuatan baik. Kita ingin hidup dalam hidup yang etis karena perbuatan baik kita mempengaruhi meditasi kita. Saya rasa ada kelas tentang hal ini, tapi kita lanjutkan dulu. Oh, ada kelas untuk hal ini. Untuk memiliki kualitas meditasi yang baik, kita harus mempertahankan ke-10 perbuatan baik. Dan di sini saya hanya ingin menekankan bahwa mempertahankan moralitas sangat penting, dan Anda bisa menulis di Three Times Book, Tundruk, itu sangat penting. Walaupun kelihatannya merepotkan, tetapi sangat penting apabila kita mengisi Three Times Books atau Six Times Book, 6 kali, 3 kali sehari. Dan yang terakhir adalah singkirkan keinginan-keinginan indrawi dan keinginan-keinginan duniawi. Ini tidak berarti Anda tidak boleh punya rumah atau Anda tidak boleh punya mobil yang besar. Tidak berarti Anda tidak boleh punya hal-hal yang bagus dalam kehidupan Anda, barang-barang bagus. Anda harus mengerti, Anda bisa memilikinya, tapi Anda harus mengerti asalnya dari mana, dan yang kedua, kenapa Anda ingin memiliki semua hal itu, hal-hal bagus itu dalam kehidupan Anda. Mari kita lihat, apabila kita punya rumah yang besar, Anda bisa tampung orang-orang datang, Anda bisa undang teman-teman Dharma Anda, orang-orang yang tidak punya tempat
yang untuk tinggal, Anda bisa undang mereka untuk tinggal bersama dengan Anda. Kalau Anda punya mobil yang bagus, orang yang mau pindah rumah misalnya, Anda bisa bantu mereka. Seperti teman kita Chloe, yang dia tinggal di Sedona selama beberapa tahun, kemudian dia suka membantu mengantarkan orang kemana-mana. Dia mengantarkan orang dengan mobilnya kemana-mana. Dan dia ada waktu paling penting. Saya mendengar bahwa kemarin dia membantu orang untuk merawat keledai, 2 ekor keledai yang sangat lucu. Saya tahu bahwa orang-orang di Sedona ini, tapi di sini ada yang memelihara keledai di sini. Biasanya orang memelihara anjing, kucing, tapi ini memelihara keledai. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengerti dengan hati-hati. Saya tidak ingin Anda keluar dan mengatakan di ACI 3, guru saya mengatakan tidak boleh punya barang-barang duniawi. Tapi tidak seperti ini. Tapi Anda perlu benar-benar memahami. Ini tidak berarti kita menolak kehidupan orang normal. Ini tidak berarti kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Dan tidak berarti kita harus meninggalkan keluarga kita untuk melakukan praktek spiritual. Bahkan, hidup di dalam keluarga Anda, di dalam komunitas Anda, pergi bekerja, akan memberikan Anda kesempatan yang lebih untuk mempraktekkan spiritualitas Anda. Itu tidak memberikan keuntungan yang lebih apabila Anda menyepi, hidup sendiri jauh dari mana-mana. Di sini kita ingin semua orang mempraktekkan bodhicitta. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah untuk hidup di sekitar manusia-manusia yang lain, di sekitar orang-orang yang lain. Itu adalah artinya bodhicitta. Kita tidak memaksa Anda untuk hidup di pegunungan jauh dari siapa-siapa. Tentu saja sekali-sekali Anda boleh pergi ke gunung dan bermeditasi di sana, tetapi tidak berarti Anda hidup di sana selama-lamanya. Kadang-kadang orang melakukan itu mengikuti retreat karena mereka muak dengan kehidupan sehari-hari, tapi itu tidak benar. Jadi Anda harus hati-hati. Saya tidak ingin Anda menginterpretasikan ini secara salah. Saya tidak ingin Anda menarik diri dari lingkungan Anda karena pengajaran ini. Hiduplah sepenuhnya. Bawalah kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Tentu saja kalau Anda bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar Anda, tentu saja asalnya adalah dari diri Anda sendiri. Kalau Anda sendiri tidak punya kebaikan dalam diri Anda, mau membantu orang lain, siapa yang percaya pada Anda? Itu akan sangat sulit. Jadi yang pertama adalah Anda harus merasakan manfaatnya dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda bisa melakukannya secara bersama-sama, membantu orang dan membantu diri Anda sendiri. Yang penting jangan melarikan diri dari kehidupan nyata. Itu sangat tidak manusiawi. Itulah kenapa Guru Geshe Michael menyuruh dia untuk mencari pekerjaan di luar, hidup di tengah kehidupan yang normal. Sekarang adalah sumber dari 6 kondisi. Jadi Je Tsongkhapa menggunakan tahap-tahap meditasi yang saya sebutkan kemarin, bhavana, krama. Bhavana adalah meditasi, krama adalah tahapan. Bhavana krama yang ditulis oleh Master Kamala Shila sekitar tahun 750, yaitu sekitar 1.200 tahun yang lalu. Dan Master Kamala Shila menulis 3 buku untuk 3 komunitas atau 3 masyarakat yang berbeda-beda. Saya ingat sekarang,
Satu untuk India, satu untuk Tibet, dan satu untuk masyarakat yang lain, saya lupa. Jadi Master Kamalashila menulis, jangan salah artikan nama ini dengan, di dalam bahasa Mandarin kita sebutnya Lian Hua Jie, berbeda dengan Lian Hua Sheng yang adalah Padmasambhava. Di dalam bahasa Mandarin bisa berbeda, bisa ditukar-tukar namanya, jadi jangan bingung. Gom Rim, Gom adalah meditasi dan Rim adalah tahapan-tahapan, seperti Lam Rim. Lam adalah jalan, Rim adalah tahapan. Ini Gom Rim. Jadi ketika kita ada di dalam meditasi, ketika kita gagal bermeditasi, apa alasannya? Kalau kita tidak bisa masuk ke dalam konsentrasi yang mendalam, seringkali kita menyalahkan gurunya atau instruksinya. Oh, gurunya tidak menuntun saya dengan benar. Saya mau ganti guru saja. Tetapi di sini Master Kamalashila mengatakan bahwa alasan yang benar adalah kita gagal karena tidak melakukan 6 kondisi tadi. Jadi ini cukup sederhana. Kalau kita tidak mengikutinya dengan baik, maka itu akan membuat kita gagal berkonsentrasi. Ini adalah sebuah diskusi sebenarnya, tapi rasanya kita review saja dengan cepat. Apakah bibit-bibit yang lebih dalam agar kita bisa melakukan shamatha? Yang pertama, kita membantu orang lain untuk bermeditasi. Lihat bayi ini dan anjing ini, mereka belajar untuk berfokus. Dan tentu saja kita bisa menghormati orang lain ketika orang lain sedang ingin situasi yang tenang. Tentu saja ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan misalnya, kadang-kadang kita harus memperhatikan kalau orang di dalam sana mungkin mereka tidak bermeditasi, tetapi mereka ingin berkonsentrasi, mereka ingin suasana yang tenang. Jadi kita jangan ribut, kita jangan mengganggu mereka. Nah, atau kalau orang-orang sedang berbicara, kita jangan memotong pembicaraan mereka atau memotong omongan mereka sebelum selesai. Dan yang terakhir adalah 6 times book atau tundruk atau 3 times book kalau seandainya 6 kali terlalu sulit atau terlalu banyak untuk Anda. Jadi pada intinya moralitas yang baik juga akan berkontribusi terhadap kualitas meditasi Anda. Geshe Michael menambahkan 3 lagi kondisi untuk kehidupan yang modern. Di sini ada 3 lingkungan yang kita pernah bahas di DCI. Yang pertama adalah dedikasikan sebuah tempat di dalam rumah. Kita sudah sebutkan ini kemarin. Jadi carilah satu tempat di rumah Anda, misalnya sebuah pojok rumah yang Anda bisa beri partisi atau sekat seperti shoji atau partisi yang tipis. Kita sebutnya sebagai 6 kondisi tempat yang ideal. Jangan punya tempat, jangan menginginkan banyak barang, jangan punya pikiran yang ruwet. Anda harus datang besok ya ketika saya review supaya kita bisa ingat. Oke, mari kita bahas satu persatu. Angela harus dengarkan ya. Oke, kita ulangi lagi pelan-pelan hanya untuk Angela.
Kondisi yang pertama adalah tempat yang ideal yang kita sudah diskusikan. Yang kedua adalah hidup dengan sederhana. Yang ketiga adalah rasa puas dengan apa yang sudah Anda miliki, bersyukur. Yang keempat adalah jangan punya pikiran yang sibuk. Yang kelima adalah hidup yang etis. Yang keenam adalah jangan punya keinginan-keinginan duniawi. Tambahan 3 kondisi yang ditambahkan oleh Geshe Michael untuk kehidupan modern. Yang pertama adalah dedikasikan satu tempat di dalam rumah Anda. Setelah Anda lakukan meditasi agak lama, maka tempat itu akan punya energi tertentu. Jadi ketika Anda masuk ke dalam tempat itu, Anda akan lebih cepat untuk berkonsentrasi di dalam tempat yang tertentu itu. Yang kedua adalah jadikan tempat itu istimewa, tempat milik Anda sendiri. Taruh barang yang bisa memotivasi Anda untuk bermeditasi, misalnya foto guru Anda, atau persembahan-persembahan yang indah, buku catatan, buku sutra. Buatlah tempat itu menjadi indah. Dan pada akhirnya Geshe Michael mengatakan, temukan tempat yang diam. Karena keributan adalah musuh yang paling besar. Geshe Michael suka mengatakan, matikan wifi, matikan kulkas kadang-kadang, karena gelombang elektromagnetik dari barang-barang elektronik juga bisa mempengaruhi pikiran kita, khususnya orang-orang yang sensitif. Menurut saya, Anda harus tahu diri Anda sendiri sangat penting. Kalau Anda adalah orang yang sensitif, maka Anda harus cari cara untuk mencegah gangguan-gangguan ini. Terima kasih, Pei-Ling. Terima kasih, Pei-Ling. Pei-Ling berasal dari Teluk Intan ya. Terima kasih untuk rangkumannya. Orang-orang di sana pasti sangat kaya karena namanya Teluk Intan. Teluk Intan berarti We can't hear you, Pei-Ling. Teluk means what? Hello, in Mandarin we call one. One bay. Thai one the one. Yes. Diamond Bay, yes, IT. I can just go to the bay and collect the diamonds. Teluk Intan berarti Diamond Bay. Orang jadi bisa datang ke teluk itu dan mengambil intan-intan yang ada di sana. Jadi orang di sana pasti banyak duit, kaya. Mari kita lanjutkan. Conila very cute. She used the Conila menggunakan istilah piglet yang sangat lucu. Ini adalah tempat di mana 5 plus 3 dari Geshe Michael. Yang pertama adalah tempat, place. Yang kedua adalah I don't need, jangan membutuhkan terlalu banyak hal. Yang ketiga gratitude, rasa syukur, rasa cukup, rasa puas. Kemudian log off, jangan kecanduan internet. Kemudian keempat adalah etika, hidup yang bersih, pikiran yang bersih, yang etis. Yang keenam adalah pikiran atau thoughts, untuk mengutamakan hal-hal yang memang baik untuk Anda. Pikiran-pikiran yang baik untuk Anda. Jadi itu adalah piglet. Dan pada akhirnya adalah SOS. Ada singkatan lagi. SOS. All easy. Tempat yang gampang untuk mendapatkan hal-hal yang penting. Kebutuhan-kebutuhan yang penting. Kemudian no fear. Tempat di mana Anda tidak merasa takut.
dari makhluk-makhluk lain atau manusia. Yang ketiga adalah sickness, jangan tempat yang menyebabkan sakit. O, only di tempat yang tenang atau orang yang sedikit saja. Kemudian shared, yaitu di tempat di mana ada orang-orang yang berbagi konsep yang atau pemikiran yang sama dengan Anda. Kita bisa melakukan meditasi ini nanti. Jadi ini adalah kelas ketiga. Sebelum kita lanjutkan ke kelas keempat, mari kita istirahat dulu 5 menit. Wow, waktunya tepat ini. Mari kita break dulu selama 5 menit untuk memberikan waktu untuk para penerjemah untuk mengistirahatkan tenggorokannya. Sampai jumpa.
Okay, let's continue. Class 4. Oke, mari kita lanjutkan kelas keempat. So class 4 we are Kelas going to keempat, talk about kita akan berbicara mengenai posture. postur. Class 4 we are going to talk about posture. Kita akan berbicara tentang postur. Oh, okay. Grace, are you ready? Yes, I'm ready. Oh yeah, ready. Okay, Ya. cool. Okay, so class 4 we talk about posture. Kelas keempat kita berbicara tentang postur. Jadi postur sangat That's why it's penting. one of the 5 parts process for success. Ini adalah bagian dari 5 proses untuk meditasi yang sukses. So this is part number 3. Ini adalah bagian yang ketiga. So we use the 8-point posture, or actually 7 plus 1. Ada 8 titik postur, yaitu 7 tambah 1. Ini disebut sebagai I forgot the term. Whatever. Okay, so first Jadi, is yang when we pertama have adalah our leg. kaki Full kaki lotus kita. is in the Kaki kita box. berada di posisi full lotus. We like to encourage Kita you to, suka kita harus hati-hati karena kita suka mengatakan you need to be trained bahwa Anda by harus dilatih oleh a teacher. Okay? seorang You guru. need to be trained by a teacher Anda harus and dilatih oleh seorang guru untuk practice bisa and mengetahui sit in full lotus apa posture. yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa duduk di posisi full lotus yang benar. Dan ini bukan untuk siapa saja. Setiap orang akan punya struktur tubuh yang berbeda-beda, jadi jangan paksa diri Anda untuk bisa duduk dalam posisi full lotus kalau Anda tidak bisa. Kita sebut ini sebagai postur Vajra, yaitu 7 tambah 1. Ada istilahnya, tapi saya lupa namanya. Jangan pernah paksakan diri Anda untuk duduk di dalam posisi full lotus. Itu bukan persyaratan yang utama. Ada orang yang duduk half lotus separuh saja, tetapi apa yang kita rekomendasikan biasanya adalah pose yang rileks, yaitu Sukhasana. Orang Indonesia pasti tahu kata suka berarti senang, suka, atau itu ada jadi artinya adalah pose bahagia. Jadi Anda posisikan kaki kiri Anda, kaki Anda Anda tarik ke dalam, kemudian kaki kanan taruh di atas kaki kiri, itu saja. Atau kita duduk di kursi dan taruh kaki rata di atas lantai. Jadi kita hanya cukup memposisikan kaki di tempat yang nyaman supaya kita pada saat bermeditasi tidak memikirkan terlalu banyak mengenai kaki kita. Kalau Anda duduk di full lotus, kalau kaki Anda kesemutan, tidak apa-apa, tetapi yang lebih parah adalah kalau mempengaruhi tubuh Anda atau tulang Anda. Geshe Michael pernah bercerita di kelas Hatha Yoga, mengatakan bahwa banyak orang yang suka berlatih yoga seolah-olah seperti mereka melakukan senam di Olimpiade. Tetapi dia mengatakan bahwa banyak sekali para yogi yang bisa melakukan pose-pose seperti pesenam. Tetapi setelah itu orang-orang itu harus melakukan operasi karena mereka cedera. Jadi pada saat beryoga, jangan memaksa diri Anda, bukan untuk menunjukkan pada orang bahwa hey, aku bisa duduk di dalam pose full lotus. Itu tidak penting. Jadi Anda lakukan saja sebaik-baiknya dan jangan melakukannya karena Anda ingin pamer.
Kampa Kiltium. Di sini adalah beberapa posisi yang Anda bisa lakukan. Ups, terlalu cepat. Jadi yang kiri adalah half lotus, separuh lotus yang Anda letakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Ini adalah pose yang mudah. Kiri tarik ke dalam, kaki kiri tarik ke dalam, kemudian kaki kanan ditumpangkan di atas kaki kiri. Ini adalah Sukhasana, pose yang baik, pose yang menyenangkan, yang mudah. Kemudian ada beberapa orang yang bisa duduk seperti ini. Ini namanya duduk di Zen. Ini adalah pose Wajrasana. Ini kakinya, posisinya seperti ini. Atau Anda bisa lakukan ini, duduk di atas kursi dan taruh kaki di belakang. Atau saya kadang melihat ada orang yang taruh bantal di atas punggung mereka, itu juga boleh. Tapi kadang kita tidak menganjurkan itu, tetapi kalau Anda punya masalah dengan punggung, Anda bisa melakukan itu. Anda bahkan bisa duduk di atas kursi, tetapi kita tidak menyarankan untuk menyender. Jadi postur kaki pada saat meditasi itu belum tentu Anda harus duduk di atas lantai. Mengapa? Ini adalah pertanyaan yang sangat populer. Kenapa kok orang harus duduk di lantai? Banyak orang yang bertanya pada kita. Karena 2.500 tahun yang lalu tidak ada kursi. Tetapi sekarang sudah ada kursi banyak di mana-mana. Itu adalah pilihan Anda kalau Anda ingin duduk di atas kursi. Oh, ini slide-nya terbang. Guru kita sangat kreatif. Oke, ada bantal. Kita bisa temukan bantal dengan isi yang empuk, yang baik. Atau kita cari kursi. Ini juga hal yang Anda boleh pertimbangkan, tapi Anda tidak perlu menghabiskan uang terlalu banyak. Ada orang yang menghabiskan banyak uang untuk ini karena orang berpikir karena sudah menghabiskan uang maka harus dipakai. Jangan gunakan ini sebagai alasan. Misalnya, oh bantal saya belum datang, jadi saya tidak bisa bermeditasi. Tetapi menurut saya, Anda perlu memiliki sesuatu yang nyaman saja. Yang kedua adalah tangan Anda. Tangan bermeditasi. Posisi tangan ketika bermeditasi. Anda bisa letakkan tangan seperti gambar di sebelah kiri. Kalau Anda melakukan seperti gambar di sebelah kiri, saya merekomendasikan Anda meletakkan bantal di depan Anda supaya Anda tidak membungkuk agar tangan Anda lebih tinggi. Ada dua tangan di atas lutut. Dua tangan bisa menghadap ke bawah atau menghadap ke atas, atau Anda bisa melakukan chin mudra seperti yang di sebelah kanan. Yang ini tangannya menghadap ke atas, tetapi Anda juga bisa melakukan ini menghadap ke atas, menghadap ke bawah, atau menghadap ke samping. Jadi ini cukup fleksibel. Apapun yang nyaman untuk Anda. Karena yang penting adalah pikiran Anda. Oke? Ini adalah tangan. Yang ketiga adalah mata Anda. Adalah mata Anda. Mata tentu saja jangan terbuka, kita ingin tutup. Atau Anda bisa buka sedikit mata Anda, supaya Anda jangan tidur, jangan ketiduran. Bagi orang-orang yang punya masalah mudah tertidur. Tapi ketika Anda buka mata Anda sedikit, Anda lihat ke bawah, supaya dan
Apa yang ada di depan Anda harus bersih, jangan terlalu banyak warna, terlalu banyak barang, gadget, dan sebagainya, supaya pikiran Anda lebih bersih, lebih tenang. Ini adalah mata ketika bermeditasi. Mik mien sung. Mik adalah mata atau pandangan. Kemudian punggung Anda duduk dengan lurus, ludrangpo. Kenapa kita harus duduk lurus? Kenapa kita harus duduk dengan punggung lurus? Karena ini penting supaya energi kita mengalir, supaya kita bisa karena ketika kita duduk dengan punggung yang bengkok, maka energi Anda tidak bisa mengalir dengan lancar, dia akan terhambat. Seperti kedua batu ini mengalir dengan seimbang. Kemudian bahu harus lurus, kiri dan kanan sama tinggi. Saya sering mengajarkan orang untuk menarik ke belakang, kemudian dijatuhkan ke bawah bahunya. Ini akan membantu Anda untuk duduk dengan lebih lurus. Itu adalah bahu. Kemudian kepala. Kepala tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kita gunakan dagu sebagai panduan, yaitu bahu sejajar dengan lantai. Kalau terlalu tinggi, maka pikiran Anda akan ramai. Kalau kepalanya terlalu rendah, maka Anda akan mudah jatuh tertidur. Anda lihat perempuan ini di sebelah kanan, dia kelihatan sangat tegang. Jadi coba Anda bisa jatuhkan bahu Anda. Go mito mima. Lalu mulut Anda ada di posisi yang alami. Kita suka mengatakan pada orang untuk menelan ludah sedikit supaya Anda bisa atau Anda tersenyum sedikit supaya bibir Anda bisa lebih rileks. Itu bukan seperti senyuman Mona Lisa ya. Tentu saja kadang kita menyentuhkan lidah, ujung lidah kita disentuhkan ke bagian gigi atas sebelah belakang. Ini akan mengontrol produksi lidah Anda untuk bisa membasahi mulut Anda tetapi tidak berlebihan. Jadi Anda ingin melakukan itu. Tentu saja kalau di teori energi di dalam kungfu Cina, kungfu di China, teori energi mengatakan bahwa kita harus menyatukan semua energi dalam tubuh menjadi satu, tapi itu di luar apa yang kita bicarakan sekarang ya. Jadi Anda gunakan metode yang tidak akan mengganggu pikiran Anda. Anda rileks saja. Oke? Jadi so curang luk. Ini adalah gambarnya. Jadi taruh lidah Anda di posisi yang natural di atas sini. Di atas, jadi lidah ada di atas langit-langit mulut di belakang gigi atas. Ini yang kita rekomendasikan, oke? C ya soy rangluk. Dan yang terakhir, uk junguk. Chloe, apakah Anda ingat istilah ini dari Mixed Nuts? Kita berbicara tentang uk junguk di kelas Mixed Nuts.
Oh, ada yang tidak bisa menyentuh lidah di atas gigi, di belakang gigi, tapi tidak apa-apa. Anda temukan yang paling nyaman untuk Anda. Saya hanya mengatakan bisa Anda sentuhkan di situ. Anda taruh saja lidah Anda dimanapun yang nyaman untuk Anda. Chloe, apa uk junguk adalah nafas keluar masuk. Okay, it's okay. Maybe you were busy driving from Cottonwood. Cottonwood Ranch. We went to visit the place where Chloe lives. Kita pergi mengunjungi tempat di mana Chloe tinggal bulan lalu, tempat yang cukup menyenangkan. I kind of like the place, you know. Saya suka dengan tempatnya, cukup keren. So ujunguk means breathing. Jadi uk junguk berarti nafas. It refers to Di sini berarti breathe quietly. nafas dengan tenang. Dan ikuti langkah-langkah bernafas yang tenang. Counting, breath counting meditation. Dan Anda hitung Right? nafas yang Anda tarik dan yang Anda So this is the hembuskan. plus one. Actually, 7 plus Ini one, right? kita tambah 1 kan ya, 7 tambah Again, 1. this is the same source. Ini adalah dari sumber yang sama dari Master Kamalashila Bhavana Kama. Yeah. Gomrim lagi ya. Okay, this 7 and 8 Jadi posture. 7 perbedaan antara 7 dan 8 postur. in the 7-point posture, the Di breathing is not included. poin 7 But poin postur 7 titik pernafasan tidak tidak termasuk, tetapi sekarang ada tambahannya yang ke-8 yaitu pernafasan. Ini adalah akhir dari kelas keempat. Any question? Ada pertanyaan? Let's do our closing first. Mari kita tutup dulu dengan doa, kemudian kita lakukan meditasi. Kalau kita tidak closing dulu atau menutup dulu, saya suka lupa. Let's offer our mandala. Mari kita buat mandala. Okay. Sasi puki juksing metok tram rira blingsi nyinde genpadi sangge singdu mikte ulwargi rokun namdak singla cuparsong idang guru ratna mandala kam niriatayami gewadi gewangkun Tsunami se trong giok sing, tsunami se lejuwe, dampa kunyi topa syong. Okay, so that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Any questions? Apa ada pertanyaan? Any question? Teacher Sugeng, bagaimana caranya kita bisa bermeditasi setiap hari ya? Ini adalah topik untuk kelas berikutnya, tetapi kita bisa bahas hari ini juga. Kita mengatakan bahwa apa yang kita inginkan adalah konsistensi dan kualitas. Oh ya, kita perlu foto dulu. Mari kita berfoto dulu. Sangat penting. Kalau nyaman untuk Anda nyalakan kamera supaya kita bisa berfoto bersama sebelum kita bermeditasi, oke? No camera. Okay. Oh, this one also. Okay, ready? Let me take the picture. Somebody left again. Okay, no worry. Let's take picture. 1, 2, 3. Yay! Okay. The baby's there. All right. So, okay, what we want here is consistency and Apa quality. yang kita inginkan di sini adalah kualitas dan konsistensi dan bukan kuantitas. Kita tidak mentargetkan meditasi seperti 2 jam setiap kali bermeditasi. Tentu saja kalau Anda berlatih
sudah berlatih dan sudah lama, tidak apa-apa. Tetapi kalau Anda tidak bisa mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lama, maka lakukan saja selama yang Anda bisa. Kita rekomendasikan rekomendasi 12 menit. Sesuai dengan tradisi tertentu, 12 menit sebagai permulaan, tetapi akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir Geshe Michael selalu mengatakan 5 menit. Geshe Michael selalu mengatakan kita mulai dengan 5 menit, kemudian setiap minggu kita tambah 5 menit, 5 menit, 5 menit. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Jadi minggu ini 5 menit, minggu depan 6 menit, minggu selanjutnya 7 menit, dan seterusnya. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita ingin kualitas. Kita ingin fokus selama 5 menit daripada kita melakukan meditasi selama 1 jam, tetapi konsentrasi Anda hanya selama 5 menit saja. Tetapi jadi kita tidak ingin Anda duduk selama 1 jam, kemudian pikiran Anda berkelana kemana-mana, hanya 5 menit Anda berkonsentrasi. Karena Anda sudah biasa, kalau Anda sudah biasa pikiran Anda berkelana kemana-mana ketika bermeditasi, malah itu adalah kebiasaan yang buruk. Jadi kita rekomendasikan pada orang-orang untuk memulai dengan singkat, waktu yang pendek. Bahkan ketika Anda biasanya ketika Anda makan terlalu banyak, atau misalnya ada gangguan secara moralitas, maka pikiran kita akan ribut. Lalu itu bukan situasi yang kondusif untuk Anda melakukan meditasi, oke? Jadi Geshe Michael selalu mengatakan berhenti di 5 menit, kemudian tambahkan setiap minggu 1 menit, 1 menit. Setelah satu tahun, maka Anda akan bisa melakukan bermeditasi selama 1 tahun. Teacher, ada pertanyaan? Maksud saya, memang penting untuk bermeditasi setiap hari. Tetapi setelah membaca manual, ada kondisi-kondisi yang tidak membuat kita tidak memungkinkan untuk bermeditasi, misalnya ketika kita kurang tidur, sehingga waktu meditasi kita tidak bisa konsentrasi karena ngantuk, juga pada kondisi di mana emosi kita tidak stabil, sehingga kita tidak bisa bermeditasi dengan baik. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa melakukan meditasi. Jadi kita perlu melakukannya setiap hari, tetapi ada situasi di mana kita juga diminta untuk jangan melakukan meditasi. Jadi kalau begitu, maka akan sulit untuk kita menumbuhkan kebiasaan. Karena saya berpikir kalau pikiran saya lagi kalut atau saya sedang ngantuk, maka saya tidak melakukan meditasi. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kebiasaan yang baik dengan benar? Pertanyaan yang bagus. Kita selalu mengatakan 3 alat utama harus kita gunakan bersama-sama atau kita lakukan. Yes, those are the 3 main tools. Apakah Anda ingat, yaitu 3 times book, yoga, dan meditasi. Tentu saja kalau Anda sangat ngantuk, maka Anda tidur dulu. Tetapi kalau Anda berbicara tentang emosi atau keadaan mental, kalau Anda melakukan yoga, kenapa Anda punya isu mental emosional? Itu adalah karena chi Anda atau hawa Anda tidak stabil. Ke kiri, ke kanan, tidak ada arah yang tepat.
Kalau Anda melakukan yoga, Anda bisa menarik chi Anda ke tengah, kemudian pikiran Anda akan terpusat dan lebih tenang. Berbicara tentang yoga, penterjemah kita dari Vietnam, Lien adalah seorang guru yoga. Dia dulu adalah model dan kemudian menjadi guru yoga. Dan suaminya adalah seorang seniman yang terkenal. Katanya dia akan datang ke Singapura, tapi itu adalah cerita yang lain untuk lain hari. Dan Chloe juga ikut YSI, tentu saja. Kita punya banyak orang-orang yang bisa yoga di sini. Kili, kalau Anda melakukan yoga, kalau Anda punya isu dengan emosi, lakukan yoga dulu. Lakukan yoga dulu, lalu Anda baru bermeditasi. Di dalam sistem kita selalu melakukan meditasi sebelum yoga, tapi bisa juga Anda balik, Anda yoga dulu, baru bermeditasi. Ketika saya berlatih yoga di Bali, kita melakukan yoga dulu sebelum meditasi. Dan setelah selesai yoga, meditasi menjadi sangat mudah. Jadi ya, kalau Anda menggabungkan alat-alat ini bersama, maka Anda bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik di dalam bermeditasi. Satu-satunya waktu ketika kita tidak boleh bermeditasi adalah ketika kita melakukan ketika kita merasa lung. Lung adalah seperti lung itu artinya angin di dalam bahasa Tibet. Kadang-kadang itu terjadi ketika prana kita bergerak terlalu cepat, lalu kita merasa seperti pusing. Saya rasa kita sudah membahas ini cukup panjang di tempat lain, tetapi di sini saya tidak ingin berbicara terlalu banyak mengenai lung. Ini adalah situasi di mana kita ingin, kalau Anda merasa lung, maka Anda harus cek dengan guru Anda. Jangan menanganinya sendiri. Kadang-kadang Anda bisa merasa Anda tidak ingin tidur terlalu lama, kemudian Anda tidak ingin makan. Nah, itu adalah tanda-tanda Anda merasakan lung. Jadi kalau Anda melihat Geshe Michael, oh ya Chloe, kenapa kita makan pizza? Karena kita ingin mencegah jangan sampai terjadi lung. Anda tidak bisa makan rumput terus setiap hari. Jadi, itu adalah situasi yang kita ingin hentikan. Jadi kita berhenti sejenak meminta tuntunan dari guru. Oke, Kili? Sorry, Teacher Sugeng, lung itu apa? Apa itu lung? Ketika Anda mulai merasa aneh. Ketika Anda merasa aneh, coba tanya guru Anda. Jadi ini maksudnya bermeditasi sampai Anda merasakan aneh gitu ya. Ini artinya ketika Anda bermeditasi, lalu Anda merasa meditasi sangat cepat, sehingga saya hanya tidur 2 jam dan saya tidak ngantuk. Saya tidak makan banyak, tetapi saya kenyang. Saya punya energi yang berlebih-lebih. Dan saya happy terus-menerus, saya bahagia terus-menerus. Walaupun ketika tidak ada yang lucu, Anda tertawa sendiri. Apakah ini bermeditasi sehingga Anda seperti melihat kekosongan? Anda bukan, itu Anda merasa seperti apa istilahnya?
轻飘飘是吗？轻飘飘也可以呀，something like that. You feel like Anda merasa seperti like a god, like deity, you know. Wow. seperti dewa ya, seperti punya kekuatan yang berlebihan, seperti Anda bisa terbang seperti itu. Perasaan seperti itu. You feel like, wow, I'm feeling high, you know. You feel like you're Merasa seperti high ya, merasa seperti Anda seperti Buddha, Anda tidak perlu tidur, Anda bisa seperti Superman, merasa Anda tidak perlu makan, kemudian Anda bisa terbang, itu sangat berbahaya sekali, oke? Jangan pernah merasa bahwa itu baik untuk Anda. Anda bisa merasakannya ketika Anda mengalaminya, tapi Anda harus cek dengan guru Anda ya. no good. Itu tidak bagus ya, tidak bagus. I mean, if you don't do it every day, Kalau Anda tidak lakukan setiap hari selama 2 jam, you don't eat oily Anda tidak makan makanan yang terlalu berminyak, Anda makan sayur-sayuran saja, Anda ada kemungkinan Anda bisa lung. Geshe Michael mengatakan sekali-sekali makan pizza atau keju, ada orang yang seperti itu. Anda tahu di Penang beberapa tahun yang lalu. Kemudian ketika itu saya bertanya pada dia dalam sesi 4 mata, saya mengatakan dia mengatakan teacher, saya bermeditasi setiap hari. Lalu saya tiba-tiba merasa saya makan sedikit sudah cukup. Saya makan sayur saja. Saya kukus saja sayur-sayuran itu. Tapi saya merasakan kepala saya sangat enteng sekali. Dan saya merasa luar biasa. Sepertinya meditasi saya berhasil kan? Saya katakan salah. Saya merasa semuanya baik, tetapi kepala saya seperti enteng ya. Saya seperti terbang gitu ya. Seperti saya bisa terbang. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan pada dia apa? Karena saya tahu dia ada di Penang, saya bilang kamu keluar, kamu beli youtiao. Geshe Michael suka menggunakan istilah youtiao, yaitu donat. Donat yaitu adonan yang digoreng, yang cukup berminyak. Kemudian saya suruh dia makan youtiao setiap hari selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu dia baik-baik saja. Atau makan pizza adalah cara yang lain. Oke, Angela. Di dalam bahasa Cina, Mandarin, kita mengatakan changxian, seperti kita menjadi dewa. Jadi hati-hati. Mari kita lakukan meditasi. Mari kita ulangi apa yang kita lakukan kemarin. Bermeditasi Golden Room dan 7 bahan. 7 bahan dilanjutkan dengan Golden Room. Mari kita duduk dalam postur meditasi. Kalau Anda duduk di atas bantal atau di kursi, Anda bisa letakkan kaki di bawah dan coba jangan menyender. Letakkan posisi tangan Anda seperti cara yang Anda inginkan. Anda bisa letakkan tangan Anda dalam mudra di mengarah ke samping, mengarah ke bawah, atau mengarah ke atas. Sekarang 0 derajat, jadi sangat dingin sekali di sini. Ketika Anda sudah merasa nyaman, Anda bisa tutup mata. Relax your feet and your toes. Relax your hands and your fingers. Tenangkan atau rilekskan tangan Anda, bahu Anda, kemudian duduk dengan punggung yang lurus. Pull back both shoulders and drop them down.
Tarik ke belakang kedua bahu Anda dan jatuhkan. Posisikan dagu Anda supaya paralel sejajar dengan lantai. Anda senyum tipis di bibir Anda. Sentuhkan lidah Anda di belakang gigi atas Anda. Istirahatkan pipi Anda, istirahatkan kepala Anda, kulit kepala Anda, dan istirahatkan mata Anda. Pusatkan perhatian pada ujung hidung Anda. Kita ingin mengamati pernafasan kita, bagaimana nafas kita keluar dan masuk. Satu kali hembus dan satu kali tarik nafas, dihitung sebagai satu nafas dan kita hitung 10 kali nafas. Setiap kali pikiran Anda mulai berkelana, Anda bisa kembali fokus, lalu mulai menghitung nafas Anda dari satu lagi. Mari kita coba untuk hitung 10 kali nafas. Now we are going to start with the 7 ingredients. Sekarang kita mau memulai dengan 7 bahan. Yang pertama-tama Anda bayangkan bahwa guru Anda sedang duduk bersama dengan Anda, menghadap kepada Anda, berhadap-hadapan melakukan meditasi, dan Anda juga memvisualisasikan para makhluk-makhluk yang tercerahkan berada di sekitar Anda di dalam ruangan Anda, melakukan meditasi bersama dengan Anda. Bahan yang pertama, kita memberikan hormat kepada guru kita dan makhluk-makhluk yang sudah tercerahkan. Anda bisa membungkuk 3 kali di dalam pikiran Anda. Yang kedua, kita berikan persembahan di dalam pikiran kita. Kita berikan persembahan kepada guru dan kepada makhluk-makhluk yang tercerahkan. Kita memvisualisasikan bunga dan kita melipat gandakan jumlah bunga sampai memenuhi ke langit. Anda persembahkan kepada guru Anda di depan Anda. Anda juga bisa mempersembahkan alam yang indah ini kepada guru Anda. Dan tentu saja Anda bisa persembahkan yang terbaik, yaitu praktek Anda kepada guru Anda. Bagaimana Anda telah mengikuti sistem ini.
Third, we do the shakpa, which is Lalu kita melakukan syakpa, yaitu pengakuan. you confess the Itu hanya berarti kita mengakui bad deeds you did. hal-hal buruk yang sudah kita lakukan selama 24 jam And refer to terakhir. the vows that you have. Anda bisa mengacu kepada pelanggaran sumpah yang Anda katakan, Anda sudah ambil, 10 perbuatan baik, atau sumpah bodhisatwa, atau sumpah jalan berlian. Anda juga bisa melakukan 4 powers. Anda ingat pena, kemudian Anda merasa menyesal, kemudian Anda tidak melakukannya kembali, dan Anda memperbaikinya. Ingredient number 4 is the rejoicing. Bahan nomor 4 adalah rejoice, atau merasa bahagia. Anda bisa laporkan kepada guru Anda hal-hal baik yang sudah Anda lakukan selama 24 jam terakhir. So this is the part where you multiply all the good deeds you have done. Ini adalah bagian di mana Anda bisa melipat gandakan segala perbuatan baik yang sudah Anda lakukan. And number 5 is Dan yang kelima, kita mengundang guru untuk mengajari kita. Ini bisa dalam bentuk pengajaran yang langsung atau tidak langsung, melalui cara-cara apapun yang bisa Anda lakukan hari ini. Now we start with the golden rule meditation. Sekarang kita mulai dengan meditasi Golden Room. Kita melihat ke dalam ke mata guru kita menggunakan mata mental kita. The teacher is looking back at us. Guru memandang kita, mengirimkan Or the things that we want from the teacher, the good qualities. kualitas-kualitas baik yang kita inginkan dari guru kita, misalnya kebijaksanaan, welas asih, And all the qualities that we want to have from the teacher. dan semua kualitas-kualitas yang kita ingin dapatkan dari guru kita. Kita bisa bayangkan bahwa kita menerima semua ini melalui mata guru Anda. In return, you send gratitude through your eyes. Dan sebagai balasannya, kita
kirimkan rasa terima kasih dengan pandangan mata kita kepada guru. Now let's end the golden room. So Sekarang kita mengakhiri golden room. Kita minta izin kepada guru kita supaya guru kita boleh masuk ke dalam tubuh kita, dan guru kita bersedia, dan kita melihat guru kita semakin kecil dan menjadi kecil seukuran 10 cm. Lalu kita melihat guru kita perlahan-lahan melayang ke atas. Lalu guru berputar 180 derajat, memposisikan dirinya di atas tubuh kita menghadap arah yang sama dengan kita. Kemudian guru kita mengecil lagi menjadi seukuran kuku ibu jari kita. Kemudian dia menjadi terang dan masuk ke dalam tubuh kita pelan-pelan melalui cakra mahkota di atas kepala kita, kemudian turun dan turun perlahan-perlahan melalui tenggorokan kita sampai ke hati kita, sampai ke jantung kita, dan akan tinggal di jantung kita dan menemani kita selama sepanjang hari sampai besok ketika kita mulai bermeditasi lagi. Dan langkah ketujuh adalah dedikasi. Semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini dan hadiah yang telah diberikan oleh guru kita bergabung menjadi satu, memberikan kehangatan dalam tubuh kita, dan kita rasakan terang dari tubuh kita ini membuat tubuh kita menjadi bercahaya, dan kita kirimkan cahaya ini kepada semua orang yang ada di ruangan bersama dengan kita. Kita juga mau pancarkan cahaya ini kepada semua orang di kota Anda, di negara Anda, dan pada akhirnya di seluruh dunia dan seluruh alam semesta. Semua makhluk yang disentuh oleh cahaya ini akan menerima
Finally, we bring back this light to Dan kita bawa kembali cahaya itu ke dalam cakra jantung kita dan akan menemani kita sepanjang malam ini sampai besok. next bring our attention back to the tip of our nose. Berikutnya kita perhatikan kembali ujung hidung kita. Slow exhale. Tarik dan hembuskan nafas 3 kali pelan-pelan. And if you are ready, you can slowly open. Dan kalau Anda sudah siap, Anda bisa perlahan-lahan buka mata Anda. Hey, Oke, we are done with meditation. kita sudah selesai dengan meditasi. Ada komen, ada komentar atau pertanyaan, atau yang mau berbagi? If not, then Kalau tidak ada, that's maka the end of today's session. ini adalah akhir dari sesi And kita malam see ini. you again tomorrow. Dan sampai jumpa lagi besok. Teacher, terima kasih Teacher Sugeng, Teacher Sintian. Thank you, Teacher Sugan. Thank you, Teacher Xintian. You translators, thank you, recorder, Thank you, teacher. Diane, Grace, Francisca. Thank you. Thank you so much, teacher, for the teaching today.